Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Biasanya dinotasikan dengan M. Bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orientasi orbital, bentuk khusus orbital, dan bagaimana ukuran orbital. Jadi, di mana dinotasikan dengan M. Nah, M-nya itu nilainya dari minus L sampai dengan plus L. Jadi, bilangan kuantum magnetik itu menyatakan bagaimana orientasi orbitalnya, bentuk khusus orbitalnya, dan ukuran orbitalnya. Nah, yang pertama, orbital yang kita pelajari sebelumnya pada bilangan kuantum azimut adalah yang pertama, orbital S, di mana orbital S itu nilai bilangan kuantum azimutnya atau L-nya sama dengan 0. Ya, maka harga M-nya juga adalah M sama dengan 0. Kemudian orbital P dengan harga L-nya sama dengan 1, itu nilai M-nya atau harga M-nya sama dengan minus 1, 0, dan plus 1. Dari sini kan min L sampai dengan plus L. Nah, kemudian orbital D itu nilai atau harga L-nya sama dengan 2. Kemudian harga M-nya itu dari minus 2 sampai kemudian plus 2. Kemudian orbital F, harga L-nya sama dengan 3, ya dengan harga M itu dimulai dari minus 3 sampai kemudian plus 3. Nah, di mana untuk orbital S itu dinyatakan dengan satu orbital. Ya, orbitalnya itu seperti ini. Jadi, untuk orbital S itu dinyatakan dengan satu orbital. Kemudian orbital P dengan harga M-nya dari min 1 sampai plus 1 itu terdiri dari 3 orbital. Ya, orbitalnya dari minus 1 sampai plus 1. Kemudian untuk L sama dengan 2, maka bilangan kuantum magnetiknya kan dari minus 2 sampai plus 2. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 orbital. 5 orbital berarti ada 5 kotak-kotak. Dari minus 2 sampai plus 2. Nah, ini bentuk apa namanya? Ya, ini orbital ya yang kotak-kotak. Kemudian L sama dengan 3. L sama dengan 3, kita hitung harga M-nya atau bilangan kuantum magnetiknya dari minus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai ke plus 3. Berarti ada 7 orbital. Maka ada 7 kotak-kotaknya. Dari minus 3 sampai kemudian plus 3. Nah, di mana untuk orbital S itu hanya maksimum menampung 2 elektron. Sedangkan pada orbital P itu maksimum menampung 6 elektron. Jadi di sini ada 1, di sini juga ada 1, berarti ada 2 elektron. Di sini ada 3 pasang elektron, berarti maksimal 6 elektron. Kemudian untuk orbital D itu maksimal 10 elektron. Ini kan ada 5 pasang elektron. Nah, kemudian untuk orbital F itu maksimal menampung 14 elektron. Nah, kemudian ya kalau kita gambarkan seperti ini, ya pada kulit atau subkulit 1s, yaitu kita nyatakan ini sebagai kulit K. Ya, kalau di konfigurasi atom Bohr, ini dinyatakan sebagai kulit K, kemudian yang ini dinyatakan sebagai kulit L, dan yang bagian ini dinyatakan sebagai kulit M. Nah, jadi pada mekanika kuantum, setiap kulit itu terdiri dari subkulit. Pada kulit K terdiri dari subkulit 1s, dan pada kulit L terdiri dari subkulit 2s dan 2p. Sedangkan pada kulit M itu terdiri dari subkulit 3s, 3p, dan 3d. Nah, untuk orbital subkulit 1s itu untuk orbital S itu terdiri dari satu orbital. Kemudian pada 2s itu terdiri dari satu orbital juga.
Kemudian pada orbital P dengan subkulit 2P itu terdiri dari P dari 3 orbital ya. Berarti 3 orbital. Kemudian untuk 3S itu 1 orbital dan 3P itu 3 orbital. Kemudian 3D itu menyediakan 5 orbital. Kan sebelumnya sudah dipelajari, untuk S 1 orbital, untuk P 3 orbital, untuk D 5 orbital, dan untuk F itu ada 7 orbital. Nah, bagaimana dengan bentuk-bentuk orbital? Nah, bentuk-bentuk orbital dapat kita lihat berikut ini. Untuk orbital S, bentuknya seperti ini. Jadi ini orbital 1S, ini orbital 2S. Jadi ada sumbu Y, X, Y, dan Z. Kemudian ada orbital 2S, juga seperti ini. Jadi terdiri dari satu buah bola. Ini juga 2S, tetapi ukurannya jauh lebih besar karena tingkat energinya jauh lebih besar daripada 1S. Maka bentuk orbitalnya juga atau ukuran orbitalnya juga lebih besar daripada 1S. Kemudian orbital P. Nah, bagaimana bentuk orbital P? Ya, orbital P itu terdiri dari 3 bentuk orbital. Kan ada 3 orbital ya, berarti ada PX, 2PX, 2PY, 2PZ. Nah, tadi kan ada 2P, terdiri dari menyediakan 3 buah orbital. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian ada orbital D. Orbital D menyediakan berapa orbital? 5 orbital ya. Berarti bentuk orbitalnya seperti ini. Nah, di mana ada orbital DXY, ada orbital orbital DZX, ada orbital DYZ, kemudian ada orbital D kuadrat min Y kuadrat, DX kuadrat min Y kuadrat, dan ada orbital DZ kuadrat. Nah, di mana pada orbital DXY dan DZX dan orbital DYZ itu mengarah di antara sumbu. Dia mengarah di antara sumbu. Jadi ini orbitalnya itu mengarah ke sumbu. Sumbunya kan di sini adalah sumbu. Jadi dia mengarah di antara ya, di antara berarti tidak mengarah ke Z juga, tidak mengarah ke Y juga, dan tidak mengarah ke X juga. Nah, di sini ada 3 bentuk orbital. Ada orbital XY, ada orbital DZX, orbital DZ. Nah, kemudian ada 2 orbital lagi yang mengarah pada sumbu. Ya, mengarah pada sumbu maksudnya orbitalnya itu searah ya. Jadi dia ada yang orbitalnya searah dengan X, sumbu X, dan mengarah juga ke sumbu Y. Nah, di sini dinamakanlah orbital dx kuadrat kurang Y kuadrat. Kemudian orbital dz kuadrat. Ya, ini. Jadi dia mengarah ke sumbu Z. Sumbu Z. Begitu juga dengan sumbu Y dan sumbu X. Nah, itulah bentuk-bentuk orbital dari bilangan kuantum magnetik.